Kita sangat senang ya, Kak Fatima mewakili kita semua. Bagaimana pemerintah menanggapi terhadap kritik dari masyarakatnya, Pak. Di bawah ini benar-benar ingin mendengar jawaban yang konkret, jawaban yang benar-benar sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat. Banyak sekali kritikan yang dari masyarakat, tapi jawabannya selalu tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh masyarakat. Terkesan memang membela diri, terkesan memang seperti tidak peduli dengan keinginan rakyatnya, itu sangat terasa sekali. Banyak sekali kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang ini memang kita pertanyakan urgensinya apa untuk kepentingan rakyatnya. Justru kebijakan-kebijakan sekarang itu lebih terlihat seperti hanya menjalankan program yang sudah terlanjur diomongkan, tapi tanpa persiapan yang matang, tapi tanpa kekuatan untuk membentengi hal itu dari nanti semakin rusak ini, semakin bocor kemana-mana, uangnya sudah begitu besar keluar. MBG terutama sangat besar sekali uang sudah dikeluarkan, kemudian ditambah koperasi Desa Merah Putih, my god, itu potensi kerugian nanti sangat besar sekali, mengerikan. Proses seperti apa? Kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Kak Fatima dari video berikut. Ketika Pak Prabowo dan seluruh jajarannya menyatakan bahwa menerima kritik, pertama ketika kita dihadang saja berkali-kali, for konteks ya, kita berkali-kali dihadang, bukan hanya terakhir yang mendekati Bundaran HI, tapi sebelumnya sudah dihadang. Bahkan untuk soal Jumat saja tidak boleh, kita tidak merasa itu gestur terbuka terhadap kritik gitu. Dan yang kedua yang ingin saya katakan adalah Presiden itu tidak dipilih oleh rakyat dengan ekspektasi bahwa beliau tuh akan berterima kasih saja ketika dikritik gitu. Apa sih yang rakyat inginkan? Rakyat tuh inginnya ketika ada sesuatu hal yang disampaikan oleh mereka, ada hal yang ketika dikritik, terima kasih kritiknya, terima kasih kritiknya. Memang benar seperti itu ternyata. Kadang ya yang dirasakan di bawah itu benar-benar pelik sekali, benar-benar ribet sekali. Tapi entah kenapa yang disampaikan Pak Prabowo berjalan lancar, berjalan dengan baik. Seperti Pak Prabowo tidak pernah mendengarkan yang dari ujung nih, tapi yang mendengarkan hanya orang-orang pilihan dia, orang-orang di sekitar dia yang dia dengarkan, tidak mendengarkan benar-benar dari rakyatnya. Rakyat kan banyak sekali yang mengeluh, banyak sekali yang mengeluh, apalagi yang sekarang kenaikan BBM dengan kemarin korupsi yang segitu besar. Ini program unggulan loh, program unggulan dari Pak Prabowo, tapi justru dinikmati, di foya-foya sekali dinikmati oleh segelintir orang-orang kepercayaan Pak Prabowo sendiri. Kita lihat selanjutnya seperti apa. Anda mungkin salah Pak, kita tidak ingin seperti ini. Dijawab dong oleh Presiden gitu. Harapan rakyat itu seperti itu. Apa versimu Pak Presiden? Maka Presiden menjelaskan ini begini, ini begini. Untuk isu ini begini, begini, begini. Bukan ada isu diterima, oh terima kasih loh. Ini dipilih 58% yang dibanggakan. Terima kasih. Ada begini, terima kasih kritikannya, terima kasih. Kan capek ya. Terima kasih. Pak, bikinnya di bawah itu seperti ini loh, Pak. Di bawah itu ada transaksi jual beli untuk menentukan siapa pemenang tender untuk ini. Pak, ada Pak di bawah ini ada markup harga loh, Pak. Harganya harusnya rotinya cuman 1.000 dijual 3.000. Pak, ada loh, Pak, ini seperti ini, nggak dihiraukan. Terima kasih koleksi, terima kasih. Nanti kita cek. Seperti itu. Nanti koperasi Desa Merah Putih seperti apa? Sulit sekali. Padahal kita inginnya itu koperasi itu kan benar-benar mewadahi rakyat ya. Nanti seperti apa? Biar rakyat terbantu, biar rakyat mudah. Jangan malah seperti toko kelontong. Jangan seperti toko ala kadarnya. Masih jauh lebih baik. Toko Madura jauh lebih baik. Toko Madura pasti nanti jauh lebih baik daripada toko Madura. Harusnya memang lebih baik fokus di sembako, karena pemerintah punya akses, karena pemerintah punya informasi, karena pemerintah punya power. Full sembako, jangan sampai sembako ini kosong di masyarakat, jangan sampai gas ini kosong di masyarakat. Full kan di situ sudah, beras murah, minyak murah, gula murah. Situ sudah fokus di satu bidang itu saja sudah, nanti bisa lebih baik. Jangan seperti itu kelontong, bangunannya besar sekali, isinya kosong. Sangat mengenaskan. Lanjut ya.
dulu, tapi ketika rakyatnya itu punya pertanyaan, punya aspirasi, hanya terima kasih tidak ada output gitu. Kalau hanya terima kasih itu kalau kita habis scan QRIS Pak, itu ada terima kasih otomatisnya. Kita nggak perlu presiden gitu kalau hanya untuk mengatakan terima kasih ya. Presiden tuh untuk menyampaikan solusi dan rakyat itu berhak. Saya kan ketawa tuh. Nanti sampai jawabnya juga sama seperti itu. Jawabnya kemana? Kembali kan seperti itu jawabannya. Selalu seperti itu. Padahal mereka itu digaji mahal semuanya. Seperti tidak punya solusi, seperti tidak punya gagasan, seperti tidak punya ide. nyari solusi biar tidak sampai terjadi seperti itu. Bagaimana solusinya? Yang sudah diperbuat itu apa itu, yang sudah dilakukan mereka dengan gaji yang segitu besarnya itu, mereka itu apa? Mereka punya tim, punya riset, punya power, punya link, punya kuasa, punya semuanya. Harga BBM yang non subsidi itu adalah pilihan yang sangat terpaksa gitu. Nggak ada, kalau seandainya kemampuan fiskal kita untuk menahan itu mungkin masih bisa kita dorong. Tetapi itu sudah termasuk kompensasi energi sudah menyerap sangat berarti fundamental ekonomi kita memang ya, ada memang terlihat. Saya bukan ahlinya Bang. Argumen bahwa oh ini terpaksa segala macam. Saya mungkin di sini ingin mewakili teman-teman yang di bawah ya, untuk menyampaikan bahwa sebetulnya disitulah justru yang membuat kita ini semakin marah gitu. Karena oke, kita punya presiden dengan segala jajaran yang bertambah-tambah itu posisi-posisinya, kita tentu mengekspektasikan negara yang stabil yang bisa membuat kita makmur gitu. Tidak ada kata terpaksa. Semua sudah dijajarkan dengan begitu banyak posisi-posisi yang bahkan baru gitu kan. Itu pertama. Dan yang kedua, kita juga jadi mempertanyakan gitu, uang kita ini dipergunakan sebegitu besarnya untuk MBG dan dikorupsi, dimaling, dengan yang melakukan itu adalah ketua-ketuanya gitu, 3 orang kepala-kepalanya gitu. Ditangkap, uang kita diambil ke sana dengan budget yang sebegitu besar setiap hari. MBG program unggulan sampean Pak Prabowo, program unggulan terang-terangan dimakan tiap hari oleh orang kepercayaan Anda. Bagaimana pemerintah pusat mengontrol yang di ujung? Di ujung memang mungkin tidak sebesar oleh kepala-kepala yang kemarin ketangkap, mungkin tidak besar sekali, tapi rata. Di ujung ini rata. Kita disuruh buktikan. Janganlah. Kita sudah tahu bahwa itu memang sudah tidak benar prakteknya seperti itu. Jangan kemudian dilempar kembali ke masyarakat. Silakan buktikan. Gimana sih? Kita akan mengasih tahu bahwa ada seperti itu loh, ada praktek seperti itu, ada praktek jual beli untuk bisa siapa yang menang nih untuk menjadi yang punya dapur ini. Kemudian yang sana menentukan berbagai ini seperti ada tender khusus. Belum lagi nanti pengadaan barangnya juga seperti itu. Markup di mana-mana. Capek. Kita bukan bicara untuk itunya ya, untuk pemenuhan gizinya, bukan bicara di situ. Orang yang tidak setuju dengan MBG itu bukan bicara tentang pemenuhan gizi terhadap anak-anak didik. Kita setuju bener. Tapi praktek uang yang triliunan, ratusan triliun ini loh dimakan mentah-mentah oleh mereka, oknum-oknum di mana-mana. Jangan kemudian kita suruh buktikan lagi, buktikan sendiri. Jangan. Mereka yang punya kuasa, mereka punya power, mereka punya akses. Ayo, mumpung belum terlalu parah, turun lapangan, cek semuanya. Jangan kemudian nanti cek juga ada deal lagi. Begitu capeknya kita sebagai masyarakat ya. Kita ingin Indonesia maju, itu kita ingin sekali. Kita bangga dengan Indonesia yang semakin maju, itu kita bangga. Itu ya Banggu. Selamat malam. Mudah-mudahan Indonesia semakin baik. Mudah-mudahan. Baik.